Nih hari ini dikasih kulkas kuliah ringkas biar pada adem. Nah ini ahad. Ahad itu kosong, suwung. Wahid itu isi, satu disebut isi. Kosong dengan isi digabung jadilah wahdah. Tadi kayak tahlilan tuh. La illallah. La ilaha, tiada Tuhan, tiadakan Tuhan namanya kosong, ahad. Ilallah, inilah isinya, wahid namanya. Ilallah, isi, la ilaha, kosong, jadi kosong isi, digabungkan jadilah wahdah. Wahdahu la syarikalah. Manunggaling bahasa kita wahdah itu. Ya, makanya la ilaha illallah jangan dipisah, harus digabung. Jadilah satu kalimat. Tuh, wahdah. Hari Ahad. Ahad itu ibaratnya Allah jumeneng sendiri. Dulu nggak ada makhluk ini, nggak ada makhluk itu, nggak ada hewan, manusia, malaikat, semuanya belum ada. Inilah Ahad. Allah sendiri. Ahad. Berarti ahad itu apa? Satu, bukan. Dan inilah wahdah. Alam wahdah ini adalah alam sifat. Nurullah terang turun tuh. Tapi itu bukan Allah yang sesungguhnya. Itu adalah sifatullah. Ada wujud, qidam, baqa dan lain sebagainya. Makanya Allah berfirman, benar. Allah berkata-kata, benar nggak? Kata siapa? Itu masih sifat. Hari Senin. Kalau hari Ahad tidak berkata-kata, tidak ada suara, tidak ada rupa. Paham nggak ini? Ini sebenarnya pembahasan kelas tertentu, tapi ibu-ibu dianggap paham aja udah. Paham nggak paham harus paham. Soalnya ngajinya nih kuliahnya ringkas ini, harusnya 4 tahun. Bukan siapa ini ya, kuliah ringkas. Yang penting pasang mata dan telinganya. Jadi hari Senin itu adalah sifatullah. Turun hari Selasa yang tadinya nurullah begitu terang, makin turun kualitasnya. Tadinya sifat, jadilah Selasa itu asma Allah. Tinggian mana tauhid asma dengan sifat? Tinggian sifat. Tinggian mana sifat dengan zat? Tinggian zat tadi hari Ahad, Isnin, Salasa. Ibarat Ahad itu hari Minggu. Ibarat Ahad itu adalah matahari, sedangkan hari Senin ibarat bulan. Bulan keluar nggak cahaya? Dari mana? Cahaya bulan dari matahari. Itulah ibarat sifat. Jadi bulan itu tidak bercahaya sesungguhnya. Jadi ini adalah dari Ahad diberikan nur namanya tuh. Ibarat matahari sama bulan beda. Bulan sama api, nah ibarat Selasa itu api. Api sama bulan beda kualitasnya, benar. Makanya di dalam filsafat ajaran Jepang itu kalau misalnya hari Minggu namanya apa? Nichiobi, ya matahari. Maka dia nyembah matahari, nyembah Ahad. Kalau kita nyembahnya Allah. Tuh pencipta matahari. Matahari itu cahaya setitik tauhid. Terangnya kayak begitu tuh, cahaya tauhid itu warna kuning emas. Tuh. Menyembah matahari namanya menyembah setitik tauhid. Tetapi kalau kita menyembah pencipta matahari, inilah namanya tauhidullahnya. Menyembah Allah tuh. Makanya ini Minggu dikatakan matahari kata orang Jepang. Sedangkan hari Senin Getsuyobi namanya bulan. Sedangkan hari Selasa namanya Kayobi, namanya api. Bisa membedakan? Ahad adalah Allah jumenang sendiri. Tidak ada makhluk apapun pada saat dahulu kala nih. Ini saya ceritakan zaman dulu nih, sampai nanti ceritain 7 bulan ini. Ini prosesnya lama ini ya. Terus hari Senin Allah turunkan sifat. Hari Selasa Allah turunkan asma Allah. Tuh, jadi kita tahu asma Allah sebenarnya itu Selasa. Tahu sifat-sifat Allah itu sebenarnya Senin maksudnya nanti. Kenapa kok hari ada 7 gitu nanti ya? Padahal hari Minggu bukan wahid, bukan hari ke-1, tetapi Ahad, kosong aja.
Isnin ini langsung 2 aja. Isnin, Salasa ya 2. Salasa berapa? 3. Kalau kita niat sholat maghrib kan iya kan? Salasa rakaatin. Kalau misalnya 4, arba'ah, Rabu itu. Khomsah. Kalau sholatnya 5 rakaat, khomsatun. Nah di sini. Ini sedikit memahami tentang hari Ahad. Jadi Ahad kenapa tidak dikatakan 1? Karena mustahilun Allah jumeneng di alam. Paham? Berarti alam itu mulai dari hari Senin, namanya alam wahda. Selasa alam wahidiyah, ini alam sifat, ini alam asma. Setelah itu apa? Itu belum ada makhluk itu. Hari Selasa belum ada makhluk apapun yang diciptakan. Barulah dari Nurullah ini Allah ciptakan namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu berasal dari Nurullah juga. Cuman kualitasnya tingkat rendah. Barulah hari Rabu. Jadi makhluk Allah yang pertama kali diciptakan itu apa? Di situ baru diciptakan. Rabu itu ibarat alam arwah. Hakikat Kanjeng Nabi itu di alam arwah. Abul arwah, bapaknya para ruh, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun lahirnya belakangan, tetapi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi, para rasul. Wajar ya, karena hakikatnya Kanjeng Nabi pertama kali diciptakan itu ruh itu. Dari situlah keluar ruh-ruh yang lain diciptakan. Paham ini Rabu? Rabu adalah alam arwah. Kamis, hakikat Nabi Adam diciptakan, yakni Abul Ajsad, bapaknya jasad. Tadi bapaknya ruh, ini bapaknya jasad. Disinilah keluar 4 nur pada hari Kamis ini. Ini baru hakikat, belum ngejohir, ngejasad belum. Baru hakikat nur, hakikat itu wilayah nur. Nurnya apa? Pertama warna putih, kedua warna hitam, 3 warna kuning, terakhir warna merah. Nih 4 nur ini ya. Kita nyebutnya kalau di sini namanya sedulur batin. Bukan sedulur, kalau sedulur mah sipulan. Itu mah bukan, itu mah makhluk aja itu ya. Nur namanya. Akhirnya setelah hari Kamis, Khomsatun, yakni hari yang ke-6 namanya hari Jumatun. Kenapa kok Jumatun bukan hari Situn? Harusnya kan hari Situn ke-6, benar. Kenapa Jumatun ini? Iya, Salasa, terus Arba'ah Rabu, Khomsatun 5, harusnya Situn ke-6. Kenapa jadi Jumatun? Kumpul. Inilah kumpulnya jasad dengan ruh. Inilah alam rahim. Betul. Ini kita ceritakan, berarti kalau 7 bulan menceritakan hari Jumat sebenarnya mah ini. Kalau 7 bulan. Paham ya? Kalau tadi mitoni zaman Jayabaya, begitu zaman para wali songo dirubah mitoni itu acara selamatan dengan ajaran-ajaran Islam. Kayak tadi yasinan atau apa. Tuh. Akhirnya Jumat, sekarang kita ceritakan tentang si Jumat. Kumpul. Yang disebut kumpul apa, Pak? Kumpulnya antara roh dengan jasad. Itu di mana kumpulnya? Di alam rahim si ibu. Tadi hari Kamis ada 4 nur. Warna putih jadilah tulang. Warna merah jadilah darah. Warna kuning jadilah urat-urat unsur angin. Warna hitam jadilah daging. Itulah unsur tanah. Jadi kita ini unsur tanah, ini daging. Makanya ditanam-tanamin, hidung ditanamin, mata ditanamin, telinga ditanamin. Kita bercocok tanam di tanah. Benar nggak? Ini hari Jumat. Makanya tak kala ada yang hamil usia 1 bulan, itu masuk nur sifatullah, namanya nur kudrat. Makanya kalau kekasih Allah, para wali Allah, kalau ngecek beda sama apa dokter dulu mah sekarang di USG namanya. Kalau dulu dilihat nurnya, ini baru 1 bulan ya. Kok bisa tahu? Bukannya tahu, karena ngelihat nurnya. Nur kudrat namanya.
Maha Kuasa Allah. Usia 2 bulan masuk namanya nur iradat. Apa nur iradat itu? Berkehendak. Usia 3 bulan masuk namanya nur ilmu. Dengan kudrat, iradat dan ilmu Allah dibentuklah itu. Yang tadinya nutfah, sperma, jadilah alaqah, segumpal darah, mudghah, segumpal daging. Dibentuk izaman, tulang belulang. Itu dengan kudrat, iradat dan ilmu Allah. Manusia lahirnya manusia, nggak ada lahirnya binatang. Karena sudah disetting sama program Allah tuh, tanpa kita sadari itu. Usia 4 bulan masuklah nur hayat. Bukan nur hayati. Ada nur hayati. Ya, nur hayat, cahaya kehidupan. Dibentuklah wadah itu usia 4 bulan. Akhirnya disitulah udah ada wadahnya usia 4 bulan, ditiupkanlah roh. Tuh roh di alam arwah. Makanya kalau doa, tuh doa yang bagusnya sebelum usia 4 bulan, munajat pada Allah sebagai suami atau sama tetangga. Ya Allah, turunkanlah, pilihlah ruh mujahid fisabilillah, ruh pilihanmu ya Allah yang berjuang di jalan Allah.